dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan keberkahan, barokah dan ridha dari Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari Bahlur Jaraan. Betul bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teknisi nggak kebiri sebenarnya. Jadi moderatornya bukan saya. Harus. Pak siapa ya? Harus. Pak Indah. Cuma Pak Indahnya mendadak membatalkan ya, karena dipanggil Bu Sri Rahayu katanya. Harus. Jadi saya nanti akan menghadiri untuk acara. Cuma sebelumnya atas nama mewakili yang inisiasi ya, dari yang punya inisiatif kegiatan ini, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya cuma spontanitas, jadi nggak terencana. Kebetulan kita ini tanggal 26 nggak salah dapat informasi dari Pak Sujanarko bahwa beliau mau ke Tulungagung gitu. Kemudian kita coba WA sama Pak Lurah Suat, kemudian Mas Luki. Akhirnya ada kesepakatan gimana kalau kita kumpul-kumpul. Kebetulan ada tokoh dari Tulungagung yang ya kita katakan nasional, karena beliau sudah pernah di Direktur KPK, banyak pengalaman. Selagi beliau ke Tulungagung, kita berkumpul gitu. Jadi agenda ini bukan agenda politik, jadi nggak ada kaitan dengan proses pilkada, karena saat ini pilkada prosesnya masih sebatas calon ya. Jadi bakal berangkat dari calon atau bakal enggak. Yang percuma kalau kita adakan kegiatan konteksnya pilkada. Karena apa? Calonnya belum ada. Nanti kalau sudah calon ada jelas, mungkin nanti Pak Budi misalkan sudah dapat rekom, ya, kemudian Pak Su'a dapat rekom, ya kita adakan tempatnya netral. Selama ada yang memfasilitasi. Nah ini kegiatan ini kebetulan memang yang memfasilitasi Pak Suat. Pak Suat ini posisinya calon, tapi kebetulan beliau kita anggap tokoh ya, karena bagian yang mau juga sekarang Kades itu tokoh. Di Tulungagung ini Kades banyak yang mau jadi bupati kan, tapi tokohnya sudah daerah kan, lagi desa kan begitu. Jadi beliau kita anggap tokoh Tulungagung. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya mengapa menggunakan Kornas PD. Kornas PD itu cuma forum, jadi cuma acara kumpul. Kebetulan sebenarnya saya sendiri bukan yang mengawali. Beliau mengawali hadir di sini, Bu Dr. Dewi. Jadi Kornas PD ini kemarin malah yang ngawali Dr. Dewi ini. Saya cuma pelaksananya. Dan kemarin karena nggak ada siapa yang undang, akhirnya kita gunakan Kornas PD. Jadi itu awalnya mengapa kegiatannya kita lakukan. Nah, kemudian langsung aja pada acara, bahwa acara ini pada intinya kita bicara tentang Tulungagung. Jadi selama ini kan kita sudah diskusi banyak ya di grup-grup tentang persoalan Tulungagung dengan berbagai perspektif pandangan kita. Dan saya yakin semuanya ini punya pemikiran yang sama. Bagaimana Tulungagung ke depannya lebih baik. Nah ini kita kumpul, kita diskusi, kita bahas. Nanti kalau misalnya itu kita buka tanya jawab, langsung saya akan memandu. Mungkin itu saya pengantar saya untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi alhamdulillah dan saya sangat senang diundang oleh teman-teman khususnya Pak Anang. Sebagai informasi, saya asli Ngunut, SMP di Ngunut, SMA juga Semogoy. Saya kurang lebih 5 tahun lalu itu diundang di pendopo, ngumpulin banyak LSM, hampir 100 orang.
agak tercengang juga saya menghadapi resep Tulungagung. Semuanya marah, semuanya mengeluarkan perintah, tapi rata-rata nggak tahu apa yang dimau. Pokoknya marah, kepentingan Tulungagungnya nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga diundang oleh ketua Pak Turki ini di Balai Wartawan ya, di Balai Wartawan untuk membicarakan Tulungagung. Sama, event wartawan selain kompetensinya wartawan lemah perlu ditingkatkan terus, tetapi juga sama marah ini, marahnya nggak jelas. Ditanya lebih baik Tulungagung seperti apa, nggak bisa jawab. Jadi kita hadapi situasi-situasi seperti itu. Saya pernah datangkan gratis pengusaha yang mempunyai ribuan ternak di Lembah Sermek, pemilik Bulat Nasional Joko Wiryono di Semarang ke Tulungagung, dan kemarin yang menjadi panelis Pilpres Bahudi yang terkenal untuk pemberdayaan petani ke Tulungagung. Saya hadapkan ke Pak Bupati, dipanggil 7 kepala dinas, semua diperintahkan. Sebulan kemudian saya tanya Pak Bupati, nggih kepanggil. Nah, masyarakatnya seperti itu, wartawannya seperti itu, bupatinya sama seperti itu. Penyakitnya di mana ya? Periode siapa itu, Pak? Nah, saya juga ada satu hal yang cukup menarik. Kebetulan yang punya pabrik susu itu dulu lama di New Zealand, ahli pertanian. Dia keliling ke sawah-sawah di wilayah Munur. Ambil sampel tanahnya hancur karena unsur haranya luar biasa jelek. Tetapi yang saya diingatkan itu 2 hal, Pak Koko. Ini ada problem sosial serius antar petani. Saya tanya, apa problemnya? Galangannya nggak bisa dilewati, galangan sawahnya. Apa masalahnya dengan galangan? Nggak ada komunikasi antar petani. Petani pasti tidak pernah bercerita tentang hal-hal baik, tidak bertemu di sawah. Yang kedua, saya dibisikin, Tulungagung itu hebat loh, sedangnya punya 1.100 sapi. Nggak enaknya itu pertanyaan lanjutannya, Pak Koko tahu nggak pemilik sapi itu siapa? Bukan orang Tulungagung lah. Ada masalah-masalah serius terkait itu. Dari sisi masyarakatnya seperti itu, dari sisi investasinya seperti itu. Belum saya banyak mendapat masukan-masukan, informasi-informasi tentang berantas yang dieksploitasi secara ilegal, perjodohan yang dieksploitasi perusak infrastruktur dan lain-lain. Itu saya terima. Makanya saya mikir, dan alhamdulillah setelah saya pelajari Tulungagung, ternyata Kabupaten Tulungagung itu wilayah yang sangat unik, satu-satunya di Indonesia. Paling tidak analisa saya punya 5 keberkahan. 1, geografisnya. Bayangkan, tidak ada di daerah lain yang punya ketinggian, yang punya tanah datar, yang punya pantai seindah Tulungagung. Tanah datarnya Tulungagung itu swasembada, bahkan sebagian produknya diekspor ke Jombang dan lain-lain. Saya pernah ke pasar Pacitan, beli jagung. Saat saya coba BLS, saya tanya di pasar Pacitan, belinya di pasar Kemplak. Pak Turmidi pernah Pak Koko, saya protes nih, nelayan Nyama protes karena pantainya isinya pokok kayu, limpahan dari sungai dari Trenggalek, ikan lari semua karena tender kotor. Bahkan itu hanya masalah trash track
saringan sampah aja. Jadi kira-kira itu saya analisa keberkahan kedua apa? Selain itu keberkahan kedua adalah Tulung Agung itu selain punya geografis yang pertanian, SDM-nya luar biasa. Saya keliling nih ke daerah-daerah, kayaknya orang Tulung Agung nggak ada yang nganggur. Di setiap pelosok, di setiap RT semua orang bekerja. Saya pernah sebelum Sekdanya Pak Heru, Sekda Jatim, saya ke Sekda Jatim tanya, gimana posisi Tulung Agung di Bapak? Tulung Agung itu di Jawa Timur terkait ekonomi ketiga. Nomor 1 Banyuwangi, nomor 2 Malang, nomor 3 Tulung Agung. Nah, keberkahan terakhir ini yang nanti buahnya akan mungkin menjadi fondasi kita. Orang Tulung Agung itu siapa? Orang Tulung Agung itu orang yang sangat luar biasa, dibekali keberkahan yang sangat luar biasa. Bayangkan Raja Ensis itu orang tertua di Jawa itu orang kita. Artinya apa? Secara kodrat harusnya itu kita percaya diri loh. Orang kita orang hebat. Yang kedua, saya masuk ke Candi Gayatri, Bapak saya merinding. Masuk kelas yang merinding. Karena saya membaca sesuatu sebelumnya. Sesuatu apa? Tentang kebinekaan. Saya ke Pelang Penampian. Saya membantu advokasi di sana sama teman-teman terkait tanah di Penampian. Itu hal yang luar biasa. Jadi ada 5 keberkahan tadi, ada beberapa sisi yang juga jelek. Saya ikut mungkin 7 atau 8 WhatsApp group dengan banyak teman mungkin di sini tahu saya di WhatsApp group. Tiap hari isinya berantemnya tidak jelas apa yang diberantamkan. Maka saya kemarin memutuskan untuk berdiskusi dengan para cakup. Dengan Pak Budi, mungkin hampir 3 jam ya. Kemarin enggak ya, saya menemui Pak BS, menemui Pak Farudin, kalau saya ngumpul dia nyusul. Selalu nyusul, ngajak ngobrol. Isinya siapa? Saya kepingin ada yang menjadi concern itu untuk menjembatani itu apa yang mau dilakukan. Terus sekarang pertanyaan yang paling mendasar, kenapa situasi Tulung Agung seperti itu? Masyarakatnya Seperti itu, kenapa? Setelah saya analisa, setelah saya pikir-pikir, orang Tulung Agung tidak punya cita-cita. Orang yang tidak punya cita-cita gampang banget dibeli orang lain. Orang yang tidak punya cita-cita gampang banget ditarik-tarik, dimobilisasi oleh orang lain. Setiap pergantian bupati visi-misinya berbeda. Itu kan seperti kita naik komiti hutan. Polosannya jalan balik lagi ke tempatnya. Karena yang kita tuju bukan cita-cita. Oke, kalau Bapak Ibu setuju kita punya cita-cita, kita lanjutkan diskusinya. Bagaimana mengkonstruksi cita-cita yang akan kita bangun. Saya nggak mau cita-cita yang kita bangun itu nanti diskusinya ngomong tentang kelemahan dan ancaman-ancaman yang ada di Tulung Agung. SWOT, strength, opportunity, weakness, sama threat. Nggak mau, nggak akan kemana-mana. Untuk membangun cita-cita Tulung Agung perlu didasarkan terhadap 4 hal juga. Kekuatannya apa, peluangnya apa, yang 2 yang baru, apresiasi terhadap apa? Apresiasi terhadap 5 keberkahan yang kita
punya. Resultnya apa? Nah, karena kita juga ikut birokrasi, maka saya usul dicanangkan tahun 2045 yang akan dicita-citakan oleh masyarakat Tulungagung itu apa? Ya, jadi ada strength, ada opportunity, ada apresiasi, ada resa. Yang melakukan siapa? Kalau konteks SWOT itu cukup dilakukan hanya oleh bupati. Tapi dalam konteks SOA semua terlibat, semua komite sama, menerjemahkan keunggulan sama. Bahkan kalau cita-citanya, kalau ini jadi didesak calon bupati nanti, cita-cita Tulungagung wajib dijadikan perpu minimal. Kalau ini akan menjadi perda, akan ekspor. Jadi kalau bupati ngomong visi saya ke sini, enggak cocok dengan cita-cita saya, enggak saya pilih banget. Jadi yang mengatur, yang mengarahkan calon-calon bupati adalah cita-cita kita bersama. Tugasnya sederhana. Tugasnya Bapak Ibu sekalian mulai meneliti, mulai membaca, menganalisa apa keberkahan-keberkahan yang kita miliki. Yang kedua, dalam konteks komunitas, dalam konteks pengamat, dalam konteks akademisi, siapa yang perlu diperankan? Wajib hadir adalah ketua DPR bupati di kelas lantik hari. Nggak boleh absen. Karena DPR dan bupati itu seperti suami istri. Di Tulungagung enggak. Isinya saling membenci, saling mengumpat. Tidak boleh lagi seperti ini. Ya, ini mungkin sebagai pemangku diskusi, saya nggak panjang lebar karena nanti kemana-mana. Saya akan siap, Rezan, untuk membantu kalau memang diperlukan merealisasi apa yang saya katakan. Baik orangnya, baik konsepnya, saya akan siap. Kalau nggak gitu kita tuh tiap hari berantem nggak jelas, nggak jelas. Kebanyakan makan mie, rumput otaknya, bulat. Kotak sono ya. Nah, saya satu tema ini aja, karena supaya nggak melebar. Kalau setuju, mungkin nanti kita tidak lanjuti dengan tanya jawab. Kalau ada yang merasa ada masukan atau tidak setuju, boleh disampaikan. Setuju. Belum. Jadi monggo ada yang bertanya. Jadi kita untuk ada ya, jadi bertanya dan menjawab. Dan pertemuan ini kan masih pertama, jadi kita semua masih umum ya. Kita bisa ngurus ada satu persoalan. Jadi monggo satu-satu bertanya nanti langsung dijawab. Kemudian kalau ada yang misalkan mau menyanggah atau gimana, itu ada yang penting di sini tidak untuk saling menyalahkan. Dan diskusi itu kebaikan Tulungagung.